Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah bicara tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa kimia itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa organik. Yang kedua adalah senyawa anorganik. Apa dasar dari penggolongan ini? Penggolongan ini adalah berdasarkan sumber dari senyawa tersebut. Senyawa organik itu bersumber dari makhluk hidup ataupun sisa dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik itu berasal dari alam di luar makhluk hidup. Ini adalah sejarah awal bagaimana penggolongan senyawa organik dan anorganik. Tahun 1828, Frederick Wohler itu melakukan penelitian di mana dia memanaskan amonium cyanat sehingga nanti akan terbentuk urea. Ini adalah urea. Urea, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya urea ini adalah berasal dari makhluk hidup. Sumbernya adalah dari urin, baik manusia maupun hewan. Itu mengandung urea. Jadi dengan demikian, bahwa pengertian tadi bahwa sebelumnya itu senyawa organik itu adalah berasal dari makhluk hidup ataupun sisa dari makhluk hidup itu dipatahkan. Dalam arti kata, amonium cyanat ini bukanlah berasal dari makhluk hidup, tetapi dari laboratorium. Maka dengan demikian, penggolongan yang awalnya adalah berasal dari makhluk hidup ataupun bukan makhluk hidup itu sebenarnya tidak terlalu cocok. Tetapi sampai saat ini istilah organik dan senyawa anorganik itu masih dipertahankan. Hal ini karena bukan lagi berdasarkan sumber dari senyawa tersebut, tetapi adalah berdasarkan sifatnya. Jadi penggolongan itu tetap sampai sekarang masih menggunakan senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik itu perlu dibahas secara khusus. Kenapa? Pertama, karena jumlah senyawa organik itu yang sangat banyak. Kalau kita lihat di bumi ini banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan itu banyak sekali mengandung selulosa. Karenanya dikatakan di sini senyawa organik itu adalah sangat banyak jumlahnya. Yang kedua adalah peranannya yang sangat penting bagi makhluk hidup. Seperti adanya karbohidrat, lemak, protein, DNA, hormon, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahwa senyawa organik itu mempunyai klasifikasi yang khas, sehingga dia dibahas secara khusus pada salah satu cabang kimia, yaitu kimia organik. Kimia organik itu didefinisikan sebagai kimia karbon. Kimia organik itu didefinisikan sebagai kimia karbon. Walaupun definisi ini tidak terlalu tepat. Karena memang ada beberapa senyawa yang mengandung karbon itu tidak bisa digolongkan sebagai senyawa organik. Misalnya natrium karbonat, kalium sianida, mungkin ada lagi karbon dioksida. Tetapi secara umum sebenarnya masih bisa dikatakan bahwa senyawa organik itu selalu dia mengandung atom karbon. Sehingga masih bisa ditoleransi bahwa kimia organik itu dianggap sebagai kimia karbon. Nah, salah satu dari senyawa organik itu adalah hidrokarbon. Sesuai dengan judulnya, berarti senyawa ini nanti terdiri dari karbon dan
hidrogen. Yang nantinya akan kita bahas lebih rinci, di mana senyawa hidrokarbon itu terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan alkana, yang kedua adalah alkena, dan yang ketiga adalah alkuna. Kekhasan dari atom karbon. Yang pertama yang kita bahas itu adalah bagaimana menunjukkan karbon hidrogen itu terdapat pada senyawa. Bahan yang berasal dari makhluk hidup itu umumnya mengandung senyawa karbon. Mungkin Anda pernah melakukan membakar sate misalnya, bisa sate ayam, daging. Nah, nanti ketika dibakar nanti akan menghasilkan, kalau apinya terlalu besar, menghasilkan warna hitam atau dia menjadi gosong. Nah, kenapa timbulnya warna hitam itu? Karena dalam hal ini senyawa karbon dalam senyawa tersebut dia akan terurai menjadi karbonnya, dan karbon itulah yang berwarna hitam. Jadi kalau Anda perhatikan, ketika di sate itu ada warna hitam, yaitu adalah unsur karbonnya. Terus bagaimana caranya? Cara sederhana untuk menunjukkan adanya karbon dan hidrogen melalui percobaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sampel yang berasal dari makhluk hidup ini apabila dibakar selalu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, bagaimana melihat keberadaan CO2 ataupun H2O? Untuk mendeteksi adanya CO2, dia adalah dengan mereaksikan dengan kalsium hidroksida. Nah, nanti di sini dia akan menghasilkan kalsium karbonat. Jadi terjadinya perubahan. Jadi ini adalah air kapur ya. Nanti ketika adanya CO2, maka dia akan bereaksi dengan CO2 menghasilkan CaCO3, kalsium karbonat. Dan ini jelas akan menimbulkan endapan dan ya warnanya akan menjadi keruh. Terus kemudian CO2 sudah. Nah, bagaimana melihat keberadaan H2O-nya terbentuk atau tidak? Di sini kita gunakan adalah kertas kobal biru. Jadi dalam hal ini H2O tambah kertas kobal biru. Nah, hasilnya adalah yang awalnya kertas kobal itu berwarna biru, ini kertasnya berubah menjadi warna pink. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa senyawa atau sampel yang kita bakar itu tadi mengandung H. Dengan cara yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa senyawa tersebut dengan mengeruhkan air kapur berarti dia mengandung C. Maka dengan demikian, senyawa yang kita uji sesungguhnya adalah senyawa yang mengandung C dan H atau senyawa hidrokarbon. Keunikan dari atom karbon. Yang pertama adalah memiliki elektron valensi 4. Walaupun sesungguhnya kalau kita perhatikan golongan 4 itu mesti memiliki elektron valensinya sama-sama 4. Terus apa yang membedakan antara karbon dengan yang lainnya? Yang membedakan itu adalah
ikatan karbon bisa dengan berbagai macam unsur. Misalnya dengan H, sehingga dia membentuk CH4. Atau bisa juga dia membentuk dengan oksigen misalnya. Di sini CH3OH. C berkaitan dengan O. Atau bisa juga membentuk ikatannya itu adalah antara C dengan Cl. Misalnya CH-Cl3. Atau bisa juga dia membentuk ikatannya itu adalah antara C dengan N. Misalnya CH3NH2. Nah, inilah yang membedakan antara karbon dengan unsur yang lainnya. Yang kedua adalah jari-jarinya yang paling kecil pada golongan 4A. Karena kita tahu bahwa karbon ini adalah yang paling atas. Golongan 4A itu terdiri C, Si, germanium, Sn, dan Pb. Jadi jelas bahwa jari-jarinya adalah paling kecil. Terus apa keuntungan dari jari-jari yang paling kecil ini? Nah, keuntungannya tentunya adalah ikatan kovalen yang terbentuk itu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa senyawa yang mengandung karbon itu bisa membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, tentunya ada ikatan tunggal juga. Nah, ini semua ini nanti kita bahas pada senyawa hidrokarbon tersebut. Dan yang ketiga adalah membentuk rantai atom karbon. Sehingga nanti atom karbonnya itu bisa membentuk rantai-rantai yang lebih panjang. Jadi kalau kita lihat misalnya CH3, CH2, CH2, CH3. Atau bisa juga dia membentuk lantai dalam bentuk siklik. Contoh CH2, CH2, seperti ini. Ini adalah sikloheksana, atau biasanya ditulis dengan cara begini. Bisa juga dia membentuk cabang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan senyawa yang pertama dan kedua ini sebenarnya rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Artinya adalah bahwa dengan rumus molekul yang sama, strukturnya berbeda, maka nanti kita akan dapatkan banyak sekali senyawa-senyawa dari hidrokarbon ini. Sehingga memang senyawa hidrokarbon itu atau senyawa karbon secara umum itu adalah sangat banyak sekali. Demikianlah materi tentang kekhasan atom karbon yang bisa kita jelaskan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.